Gue Persija. Halo Jackmania, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel Tebola yang akan terus menyajikan informasi terbaru tentang klub kebanggaan kita, Persija Jakarta. Tapi sebelum itu, bagi kalian Jackmania yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kita makin semangat memberikan informasi terbaru soal Persija Jakarta. Terima kasih, dan langsung aja kita menuju berita yang pertama. Liga 1 ditunda karena virus corona. Bek Persija latihan dibantu bayi. Liga 1 2020 yang sudah berjalan 3 pekan terpaksa ditunda karena wabah virus corona COVID-19. Awalnya Liga 1 dihentikan dalam waktu 2 pekan, terhitung sejak 16 Maret 2020. Namun penundaan itu bisa saja diperpanjang apabila ancaman virus corona masih membayangi Indonesia. Sejumlah pemain Liga 1 memanfaatkan penghentian kompetisi dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan bek Persija Jakarta, Ryuji Utomo. Untuk tetap menjaga kebugarannya, Ryuji menjalani latihan di rumah. Menariknya, bek 24 tahun tersebut dibantu bayinya yang bernama Kazumi Ara Utomo. Sambil menggendong bayinya, Ryuji menggerakkan kakinya dengan bantuan karet dan gimbal. Dia juga sempat melakukan squat jump secara perlahan. Jadi hari ini Kazumi lagi rewel, gak mau ditinggal sendiri di kamar. Tangan Bubu lagi sakit, gak bisa gendong, dan Baba mau olahraga. Oke, no problem, tulis Ryuji di akun media sosialnya. Di sisi lain, sebenarnya Ryuji dan para pemain Persija lainnya sudah kembali berlatih Senin 23 Maret 2020. Akan tetapi manajemen Macan Kemayoran menambah jatah libur para pemainnya hingga 31 Maret mendatang. Manajemen secara resmi memperpanjang waktu libur tim. Kesehatan seluruh pemain dan ofisial adalah prioritas utama kami. Hal ini juga sebagai dukungan Macan Kemayoran terhadap imbauan pemerintah, kata manajer Persija, Bambang Pamungkas. Saat kompetisi dihentikan sementara karena pandemi corona, Persija bertengger di peringkat ke-9 Liga Pertama 2020. Ryuji CS mengkoleksi poin 4 dari 2 pertandingan. Persija juga merupakan salah satu tim yang terdampak virus corona. Saat tim lainnya sudah memainkan 3 laga, Persija baru tampil sebanyak 2 kali. Satu pertandingan Persija melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta harus ditunda karena Pemprov DKI lebih dahulu menghentikan izin keramaian. Deretan 4 bek lokal Liga Pertama 2020 yang mampu cetak gol. Ada pemain naturalisasi Persija Jakarta. Ternyata ada 4 bek lokal Liga Pertama 2020 yang mampu memberikan kontribusi gol bagi timnya, meskipun harganya mereka tak semahal Marco Motta. Marco Motta resmi diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta pada 2 Maret lalu untuk berkompetisi di Liga Pertama 2020. Persija Jakarta mengikat Marco Motta dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau tepatnya sampai 31 Desember 2021. Ex palang pintu Juventus tersebut mempunyai nilai pasar yang cukup fantastis. Dilansir dari Transfermarkt, Marco Motta ditaksir berbanderol 300.000 euro atau sekitar 5,19 miliar rupiah. Hingga pekan ketiga Liga Pertama 2020, Marco Motta selalu menjadi pilihan skuad utama Persija Jakarta. Dari 2 kali pertandingan, pemain berusia 33 tahun tersebut mampu menorehkan 1 assist. Sebagai bek yang sering naik ke area pertahanan lawan, Motta belum mampu menorehkan gol selama 180 menit dimainkan oleh tim dengan julukan Macan Kemayoran itu. Namun ada 4 bek lokal yang mampu melampaui capaian dari pemain asal Italia tersebut dengan sudah mencetak gol. 4 bek berkebangsaan Indonesia ini memiliki nilai pasar yang tidak semahal Motta. Siapa saja mereka? Berikut 4 bek lokal yang mampu memberikan kontribusi gol bersama timnya masing-masing. Asnawi Mangkualam. Bek dengan nama lengkap Asnawi Mangkualam Bahar ini memiliki nilai pasar yang lebih murah ketimbang Marco Motta. Nilai pasar pemain berusia 20 tahun tersebut sebesar 200.000 euro atau jika dirupiahkan menjadi 3,55 M. Meski begitu, Asnawi memiliki catatan yang apik bersama PSM Makassar pada Liga Pertama 2020. Berposisi sebagai pemain bertahan, Asnawi telah mampu menyumbangkan 1 gol untuk tim dengan julukan Jukui Eja itu. Gol tersebut mampu dicetak Asnawi kala PSM Makassar dijamu Persita Tangerang.
di Stadion Sport Center Kelapa II Tangerang, Jumat 6 Maret 2020. Melalui sontekan kaki kanannya pada menit ke-21, Asnawi mampu membawa PSM Makassar unggul 1-0 atas Persita Tangerang. PSM Makassar harus puas bermain imbang 1-1 dengan Persita Tangerang. Setelah gol itu dibalas oleh Edo Febriansah di menit ke-59, Asnawi pun selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek kanan skuad Cuku Eja. Fetyan Wahyu, pemain bertahan PSIS Semarang, Fetyan Wahyu juga memiliki nilai pasar di bawah Mota. Dilansir dari Transfermarkt, bek kelahiran Boyolali tersebut dibanderol dengan harga €225.000 atau 3,9 miliar rupiah. Bersama PSIS Semarang, Fetyan Wahyu juga tampil gemilang hingga pekan ketiga Liga 1 2020. Bek dengan nomor punggung 46 tersebut telah menyumbangkan 1 gol dari 2 kali penampilan untuk PSIS Semarang. Gol terjadi saat tim dengan julukan Laskar Mahesar Jenar itu bertandang ke markas Persela Lamongan, Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur pada 7 Maret 2020. Gol Fetyan mampu mempersembahkan 3 poin setelah PSIS menang dengan skor 3-2. Fetyan mampu mencetak gol melalui tendangan kaki kirinya yang berhasil membobol gawang klub asal Lamongan tersebut pada menit ke-16. Wildansah, bek Borneo FC Wildansah pun mempunyai nilai pasar yang tak semahal pemain anyar Persija, Marco Mota. Pemain asli Bandung tersebut memiliki nilai pasar sebesar €125.000 atau jika dirupiahkan menjadi 2,21 miliar. Wildansah mampu berikan permainan terbaiknya kala berseragam Borneo FC. Hingga pekan ketiga Liga Pertama 2020, pemain berusia 33 tahun tersebut berhasil menorehkan 1 gol. Gol itu mampu dicetak Wildansah kala tim dengan julukan Pesut Etam tersebut mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat 13 Maret 2020. Wildansah berhasil menyarangkan golnya ke gawang Persela Lamongan melalui sontekan kaki kanan ketika laga baru berjalan 14 menit. Octavio Dutra, pemain bertahan Persija Jakarta, Octavio Dutra ternyata memiliki nilai pasar yang rendah jika dibandingkan rekan setimnya Marco Mota. Bek naturalisasi Indonesia tersebut bahkan mempunyai nilai pasar hanya sepertiga dari Mota, yaitu €100.000 atau 1,78 miliar rupiah. Walaupun baru sekali diturunkan oleh tim dengan julukan Macan Kemayoran itu, Dutra berhasil menyumbang 1 gol Persija Jakarta. Ditahan imbang Bayangkara FC 2-2 di Stadion PT IKA Melawai, Jakarta Selatan pada 14 Maret 2020. Gol tersebut mampu dicetuskan oleh Octavio Dutra pada menit ke-52 melalui sundulan kepalanya setelah berhasil memanfaatkan umpan matang dari Rezaldi Hehanusa. Senja kala karir Ismet Sofyan bersama Persija. Ismet Sofyan menolak tua, usianya boleh memasuki kepala 4, namun gairah bermain sepak bolanya tetap tinggi. Bek asal Langsa Aceh tersebut belum ingin pensiun dari lapangan hijau. Saat rekan sejawatnya di Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, gantung sepatu pada akhir musim lalu, Ismet Sofyan tidak tergugah mengikuti jejak sahabatnya itu. Alasannya, ia dan BP panggilan Bambang tidak boleh angkat kaki bebarengan dari tim ibu kota tersebut. Kepikiran pensiun pasti, tapi memang satu-satu dulu. Jangan bebarengan saya dengan BP langsung, kata Ismet Desember 2019. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Persija pada 2002 silam, Ismet kehilangan posisi utama. Kedatangan mantan bek timnas Italia dan Juventus, Marco Mota, menjadi penyebabnya. Pada Februari 2020, Persija mengirimkan Ismet Sofyan ke Alaves, Spanyol untuk berguru ilmu kepelatihan. Pemain berusia 40 tahun ini telah diproyeksikan sebagai pelatih masa depan Macan Kemayoran. Mulai terpinggirkan. Setelah kembali dari Spanyol, pelatih Sergio Varias tidak kunjung memasukkan nama Ismet Sofyan dalam daftar susunan pelatih pada 2 pertandingan awal Persija Jakarta di Shopee Liga Pertama 2020. Mantan pemain Persija tim Jakarta Timur ini kalah bersaing dengan Mota dan Alfat Fatir. Tempatnya direbut oleh Mota. Ismet malah tidak cemas. Buatnya sudah saatnya ada regenerasi di posisi bek sayap kanan Persija. Dengan adanya Mota dan Alfat bagus karena semakin banyak pemain berkualitas. Artinya saya tidak kelelahan. Selama ini sudah belasan tahun masa saya, terus sih ada saatnya kalau memang di posisi itu sudah ada penggantinya. Saya sebagai backup saja, kata Ismet 18 Maret 2020. Jumlah penampilan terus menurun. Jumlah penampilan Ismet bersama Persija Jakarta
terus menurun pada setiap musimnya, terutama jika melihat di era Liga Pertama yang dimulai pada 2017, masing-masing 27 penampilan pada 2017, 25 laga pada 2018, dan 17 pertandingan pada musim lalu. Ismet Sofyan sudah lebih akrab dengan bangku cadangan Persija pada musim lalu karena sejumlah alasan. Ismet dinilai tidak lagi bisa mengimbangi para pemain sayap tim lawan. Oleh sebab itu, pelatih Persija di Liga Pertama 2019 kerap memplot Nopri Setiawan sebagai bek sayap kanan. Sejak kala karir Ismet Sofyan, permasalahan rumah tangga kembali muncul sering laporan yang dilakukan oleh mantan istrinya kepada pihak kepolisian. Kapan Ismet Sofyan mau pensiun? Tiap kali ditanya kapan mau pensiun, Ismet Sofyan tidak pernah memberikan jawaban pasti. Ia hanya menerka-nerka. Ismet sempat diangkat sebagai asisten pelatih Persija pada pertengahan musim lalu setelah manajemen memecat Julio Bañuelos. Namun durasi kerjanya tidak lama lantaran kedatangan Edson Tavares. Saat ini, Ismet mengaku kontraknya bersama Persija baru akan habis pada musim depan. Sudah ada kontrak dengan Persija hingga 2021, imbu Ismet. Nyaris pindah dari Persija. Kesetiaan Ismet Sofyan kepada Persija tak ternilai harganya. Pada 2013, Sriwijaya FC merayu untuk bergabung. Ketika itu Macan Kemayoran dilanda krisis finansial, Ismet sempat tergiur, namun kecintaan terhadap Persija dan The Jack Mania membuatnya urung pindah. Saya mendapatkan tawaran untuk pindah ke Sriwijaya FC pada 2013. Saat itu saya dengan Ramdhani Lestalu sudah berpamitan dengan The Jack Mania. Bahkan kami sudah memesan tiket pesawat ke Palembang. Saya sempat dilema karena nominal yang diberikan Sriwijaya FC lumayan besar dan di Persija saya harus bertahan apa adanya, jelas Ismet Oktober 2017. Keluarga saya berkata supaya saya bertahan di Persija walaupun sedang susah. Saya juga cinta dengan klub ini dan memilih bertahan di Persija Jakarta, kata Ismet. Ismet adalah pemain terlama di skuad Persija saat ini. Selama 18 tahun ia tak pernah terganti kostum. Dalam kurun waktu tersebut, 1 gelar Liga Indonesia musim 2018 dipersembahkan untuk tim kebanggaan The Jack Mania ini. Persiapan matang jadi pelatih. Direktur Utama Persija periode 2017-2019, Gede Widiade pernah meminta Ismet Sofyan untuk mengambil lisensi kepelatihan karena usianya sebagai pesepak bola tak lagi panjang. Ismet mendengar usul tersebut dan menuntaskan pada akhir tahun lalu. Saya meminta Ismet untuk mengambil lisensi kepelatihan di AFC, imbuh Gede pada November 2017. Kini Ismet tinggal menunggu waktu untuk banting setir menjadi pelatih, namun ia masih membutuhkan 2 tahapan untuk menggenggam lisensi kepelatihan AFC Pro sebagai syarat menunggangi klub di Sofi Liga Pertama. Ini momentum yang sangat bagus untuk saya dan Persija. Untuk saya juga sangat penting sebagai pembelajaran bagaimana melatih pemain. Ini kesempatan yang baik untuk saya, bekal saya di masa depan, ucap Ismet Januari 2020. Terima kasih sudah menyaksikan berita kami dari awal sampai akhir. Dukung terus Top Bola untuk selalu menyajikan informasi terbaru dari klub kesayangan kita semua, Persija Jakarta. Gue Persija, bye-bye.